Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Saputra, NIM 41202007, Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya mengenai MK Perdagangan Internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional memberikan gambaran tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, peranan perdagangan internasional, serta beberapa dasar mikroekonomi dalam perdagangan internasional seperti teori penetapan harga. Selain itu, dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional, perdagangan internasional juga membahas tentang keseimbangan neraca perdagangan internasional, blok perdagangan, dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur perdagangan internasionalnya. Yang kedua, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan pemerintah suatu negara. Yang ketiga, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya, dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. 1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara. Yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, antara suatu negara dengan negara lain terdapat perbedaan bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan hukum dalam perdagangan dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan perdagangan internasional. Pola perdagangan ekspor impor. Yang kedua, harga dasar ekspor impor. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional. Yang keempat, pengaruh makro perdagangan internasional. Yang kelima, mekanisme neraca pembayaran. Yang keenam, persekutuan perdagangan dan modal di luar negeri. Yang ketujuh, pengalihan teknologi. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh banyak barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, asas keunggulan komparatif. Yang kelima, kebutuhan devisa. Yang keenam, adanya perbedaan selera. Yang ketujuh, adanya keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedelapan, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini ditemukan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. Yang kedua, teori unggulan kooperatif. Teori yang dikemukakan David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja.
Yang ketiga, teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Yang keempat, pandangan kaum merkantilisme, suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial, serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Selanjutnya, kebijakan perdagangan. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antara negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah: 1. Perdagangan bebas cenderung memacu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomi dan alokasi sumber daya. Yang kedua, perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi, sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Yang ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. Yang keempat, perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli atau laba, tabungan, dan investasi. Selanjutnya, jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. Berbagai dalam beberapa cara, antara lain: A. Ekspor biasa. B. Ekspor tanpa L atau C. Yang kedua, barter. A. Direct barter. B. Sweet barter. C. Counter push hash. D. Buyback barter. Konsigmen. A. Pemilik barang menunjukkan salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. B. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu barang tersebut. Yang C. Broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijual. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. D. Oleh panitia lelang, bahkan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Yang E. Jika pelelangan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang dapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. Yang keempat, Pak Kagdel. Untuk memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialisasi, pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut
dan sebaliknya. Dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Yang kelima, penyelundupan. Adanya setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa mengetahui kebutuhan yang berlaku. Dibagi menjadi dua bagian. A. Seluruhnya dilakukan secara ilegal. B. Penyelundupan administratif atau penyelundupan tak kentara atau manipulasi. Yang keenam, border agreement. Bagi negara berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu. Tujuannya penduduk berbatasan yang saling berhubungan diberikan kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. A. Sea border. B. Overland border. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.